Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Perkenalkan, nama saya Ito Zulhadi dari lokal PAI 5D, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya, tugas mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bu Rina Juliana. Adapun judul yang akan saya bahas pada video kali ini adalah sumber hukum dalam Islam. Kata sumber berarti inti. Sumber berarti asal sesuatu. Yang dimaksud sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum. Tempat pengambilan hukum Islam ini sepakat para ulama. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Karena itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pelantara malaikat Jibril. Sumber hukum yang kedua, ulama juga sepakat bahwa sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis atau as-sunnah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrataini." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Andai kalian berpegang teguh kepada duanya, kalian akan selamat. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnatur Rasul. Kitabullah itu adalah Al-Qur'anul Karim, dan sunnatur Rasul itu berarti sunnahnya Rasul atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalian ulama itu sepakat bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum yang pertama dan terutama di dalam agama Islam. Namun ada ulama yang sepakat bahwa sumber hukum Islam ditambah menjadi ijma' dan qiyas. Ada segelintir ulama yang tidak menerima ijma'nya para ulama lain, dan tidak menerima qiyasnya para ulama lain. Karena ijma' dan qiyas tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pandangan dari fanatisme itu tidak menerima dalil hukum ijma' dan qiyas. Namun dalil hukum qiyas, ijma' dan qiyas ini diterima oleh imam ahli fikih yang empat. Siapa saja beliau, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka meyakini bahwa dalil hukum Islam itu diterimanya ijma' dan qiyas. Menjadi sumber atau dalil hukum Islam itu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan qiyas. Ijma' itu adalah kesepakatannya para ulama. Berkumpullah ulama dari Sumatera, ulama dari Jawa, ulama dari Kalimantan, dan ulama dari Makassar berkumpul membahas suatu bidang hukum. Dapatlah kajiannya. Kita contohkan seperti rokok, memakruhkan hukum rokok. Dapatlah disimpulkan bahwasanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu memakruhkan hukum rokok. Apa itu ijma' tadi? Ialah berkumpulnya para ulama akan mengambil satu bidang hukum. Akan tetapi qiyas kita ambil contoh sebagai jengkol dan pete. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Imam Bukhari, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, akhbarana Malik an Nafi' an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Yusuf. Abdullah Yusuf itu berkata, telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Nafi' dari Abdullah ibnu Umar. Semoga Allah merahmati keduanya. Abdullah ibnu Umar ini adalah
ifarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya, iza jaa ahadukum ilal jum'ata falyahtasil. Jika kalian mendatangi Jumat, hendaklah kalian mandi. Itu pesan dari hadis tersebut adalah apa? Agar kita membersihkan tubuh kita, agar ketika Jumat nanti tidak mengganggu kehusukan jemaah lain karena bau badan kita. Begitu pula dengan makan jengkol, pete. Jika kita berkumpul dengan teman-teman kita, kalau kita baru sudah makan jengkol dan pete, itu akan beraroma bau. Itu akan menghilang kehusukan kita dalam berkumpul bersama teman-teman kita. Itulah khias mengambil hukum. Demikianlah sumber hukum dalam Islam, yakni ada 4. Yang pertama, Al-Quran, yaitu kitabullah, kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Yang kedua, sunnatul Rasul, yakni sunnah Rasul atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ijma'nya para ulama, kesepakatannya para ulama. Yang keempat adalah qiyas. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.